Yang saya tahu kan dalam perang, bos, jangan dulu bos, jangan lanjut. Jangan dulu. Ini kan omong secara perang lagi, perang Bima. Ini kan perang, tetapi kita omong lalu dulu. Aku tidak. Supaya bisa menghasilkan Rampirda yang benar-benar menjadi produk yang bisa dijalankan oleh masyarakat, bisa melindungi masyarakat, bisa melindungi kita semua. Saya buka secara resmi. Tahapan awal dalam pembentukan sebuah peraturan daerah. Kita masukkan tentang lembaga adat khususnya. Jadi isiannya rumah itu yang 201 tahun dianggap orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang bisa memberikan ilmu atau pengetahuan tentang struktur lembaga adat di wilayah TNC. Mereka berpersilakan memang. Nah, biasanya kami tidak menjadi narasumber. Justru Bapak Ibu sekalian yang nanti menjadi narasumber bagi kami memberikan informasi, karena kami tidak tahu bagaimana terkait dengan culture di Kabupaten Manggarai Barat ini. Itu akan berkembang sebentar. Sehingga kalau saya semakin cepat semakin baik. Nanti yang di sayap kiri nanti sama-sama dengan saya, dan di luar di sayap kanan sama-sama. Dulu ada sebuah anggota, sekarang hanya ada 2 gendang. Di 2 gendang ini ada 2 batu, macam di kampung aku. Dari gendang aku ada 7 batu. 7 batu ini berdasarkan sejarah leluhurnya, tetapi semuanya harus bertekuk kepada 2 gendang. Harus bertekuk kepada 2 gendang. Lalu dalam perjalanannya sejarah adalah yang namanya dua tenor. Fungsi dari dua tenor ini untuk membagi tanah ditunjuk oleh 2 gendang. Fungsi dari 2 tenor ini kalau disuruh oleh 2 gendang untuk membuka salah satu lahan, dia hanya pada situ, hingga dia yang mendata jumlah anggotanya berapa orang sampai selesai dia punya urusan adat, misalnya pembukaan lahan baru. Kemudian sedangkan untuk membuka lahan lain bisa saja 2 gendang menyuruh orang lain untuk buka tenornya. Tapi 2 gendang ini hanya membawahi lakukan beberapa kembangan seperti yang Pak Palembang. 2 gendang itu kan membawahi beberapa kembangan. Jadi 2 pangan ini kan terbentuk itu berdasarkan asal usul. Jadi karena dalam satu kampung itu, macam yang saya punya dilema itu, ada yang asal usulnya bukan dari Tuba, maka Tuba itu kan ditetapkan 1 pangannya. Kemudian ada kemudian yang dari Lela, kata BC, dulu masuk Pelema, maka mereka juga ke 1 pangannya Pengelela. Ada juga yang asal usulnya bukan dari Polres BC juga, maka mereka punya juga ada 2 pangan boleh. Maka tadi kan 1 gendang itu dia membawahi beberapa 2 pangan. Kemudian tugas 2 gendang tadi kan, jadi terlalu banyak sebenarnya fungsi peran daripada 2 gendang ini. Jadi 2 gendang ini dia punya tugasnya itu yang pertama, seperti yang dilakukan Pak Leo tadi kan, untuk mengkondisikan, misalnya ada beberapa lingkungan yang belum dibagi.
Jadi Tua Gendang tinggal pukul gong untuk mengundang seluruh Manu, terus nantikan untuk dia punya panitia atau seperti itu atau dijelaskan oleh Pak Leo tadi, jadi untuk nantikan mengurus bagi tanah. Itu salah satu tugas daripada Tua Gendang. Tugas yang lain juga, Tua Gendang itu kan untuk merencanakan, namanya pendidikan episode. Okian kau mana, dalam bahasa Inggris Pak ya, okian kau mana di kau mana. Itu juga salah satu, itu juga tugas daripada Tua Gendang. Kemudian tugas daripada Tua Gendang berikutnya lagi, misalnya tadi ada lingkungan yang sudah dibagi, karena itu harus dibuat ranang tanah. Itu nanti kan kita dalam acaranya itu kan harus potong-potong. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa karena itu adalah hak wilayah daripada Gendang itu karena sudah potong-potong. Sudah potong-potong. Kemudian itu yang berikut. Kemudian tugas Tua Gendang juga yang berikutnya adalah untuk misalnya tadi kan ada beberapa tua pangan yang mengurus dia punya acara adat seperti kampung baik atau kampung sekolah, bola pegana lah. Jadi Tua Gendang semuanya terlibat di dalam proses itu. Karena dia kapasitasnya adalah sebagai Tua Gendang, kemudian juga Tua Gendang ini untuk menyaksikan acara adat. Karena itu pada penting juga keterlibatan dalam acara itu. Tua Gendang sangat penting sekali perannya untuk menyaksikan acara adat yang telah berjalan. Kemudian peran Tua Gendang yang lain lagi, misalnya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam satu kampung. Ada beberapa permasalahan, baik itu masalah tanah, masalah juga kumpul antar dalam keluarga, juga itu tidak terlepas perannya Tua Gendang juga untuk menyelesaikan beberapa proses. Jadi beberapa proses itu. Sehingga kepesenterannya Tua Gendang. Terus pembantunya tangan kanannya adalah Tua Golo. Tua Golo ini adalah tua dari berbagai pangan, dari berbagai suku, berdasarkan hasil remuk. Terus kekuasaannya dulu waktu struktur pemerintahan zaman kolonial, raja kedaluan sama barannya, terus di bawahnya adalah Pak Golo. Dia membantu dari hal-hal bidang pemerintah sebelum ada kepala desa. Tetapi dia bertubuh di bawah kekuasaan Tua Gendang. Terus dalam mengenangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat, jadi kantornya itu di rumah ada Tua Gendang itu. Tapi dia menghadirkan Pak Golonya menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat. Terus Tua Golo ini, jabatan Tua Golo ini, dia tidak permanen, berdasarkan hasil remuk dari tua suku. Sementara Tua Gendang, dia turun-temurun, tidak dibariskan ke suku-suku lain. Terus selanjutnya Tua Teno. Tua Teno adalah tua yang direkomendasikan oleh Tua Gendang untuk menangani pembagian lingkup, pembagian tanah kepada semua masyarakat adat. Ya, jadi itu saya tambahkan. Terus jabatan tertentu Tua Teno ini sudah turun-temurun. Kalau Tua Tenonya ini sudah mati, yang bertanggung jawab berkaitan hak tentang lingkup yang dibagi ini adalah anaknya ke bawah, cucu ceceknya. Tapi dia hanya sebatas lingkup tertentu yang direkomendasikan oleh Tua Gendang. Berarti pemaknaan gelarang ini berbeda-beda. Ya. Ada yang memaknai sebagai pasukan pengamanan di wilayah Batak, kemudian ada juga yang memaknai sebagai saksi, sebagai saksi Batak. Nah, yang menjadi diskusi berikutnya itu bagaimana dengan Gendang? Gendang. Pemeliharaan di hak wilayah, dia pakai hak wilayah. Karena ada batas timur, barat, dan selatan.
dan hak wilayah ini tidak diganti-ganti, tidak diganti-ganti oleh secara hukum. Di hak wilayah itu misalnya ada anggota di luar hak wilayah saya mau melamarkan atau mau minta tangan di saya, daftar nama dulu. Sudah daftar nama dibebankan kepada adat, misalnya buat berbenah penting tiap tahun. Kalau dia tidak terdaftar maka dia itu peliharaan, ditangkap. Seperti itu. Nah, strukturnya kita harus tahu, karena struktur ini yang nanti mau diatur di lampiran perdanya. Artinya bahwa itulah yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, setelah kita tahu struktur keseluruhan, kita harus tracking lagi yang masih hidup dan berkembang ini yang mana. Contoh misalnya, Dalu sudah tidak ada lagi sekarang, tapi historisnya tetap harus kita cantumkan. Nah, ketika masuk di masa sekarang, masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang, misalnya Tua Golo, terus tadi Tua Gedang misalnya. Nah, fungsi Tua Golo apa, fungsi Tua Gedang apa, itu yang mau diatur. Karena kalau kita tidak atur, dampaknya akan besar. Dampak yang pertama misalnya, kita punya undang-undang hukum pidana yang baru, Undang-Undang 1 2023, itu mengatur mengenai pidana adat. Maka tentu harus ada kelembagaan adat yang menjalankan itu. Nah, kalau kita tidak pengakuan terhadap kelembagaan adat, tetapi dengan perda. Nah, ini kita mau tetapkan nih kan begitu. Maka kita butuh informasi jelasnya bagaimana. Karena tadi saya pikir mungkin sekarang kita mulai dari yang mulai dari bawah saja dulu. Yang itu mulai dari BO yang ada, misalnya dari BO apa, BO Semaga, Cosina, Otra, Beda, Tua Golo, Tua Gedang, Tua Tenor, Yang dipakai adalah Tua Gendang. Tua Gendang itu sebagai fungsinya untuk menjaga nenek moyang adalah Gendang, bekerja sama dengan Tua Tenor. Tua Tenor berarti Tua Tenor berfungsinya untuk mengatur khilafah, yaitu sebagai tidak harus kerjasama dengan Tua Gendang dan Tua Gendang. Mereka tidak berpisah. Kalau kami di bawah bisa. Nah, Tua Gendang ini dia punya fungsi merencanakan, memusyawarahkan ritual adat. Nah, kalau sudah disepakati, maka tugas berikutnya dilakukan oleh Tua Bangga ini untuk memungut dana dalam rangka untuk mensukseskan ritual adat itu, khususnya untuk acara penting. Tapi kalau bahasa Indonesianya tahun baru mungkin. Lalu tugas dari Tua Tenor sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, memang dia temporal. Titik beratnya dia pada soal membagi tanah. Tapi setelah itu hak wilayah sepenuhnya dikembalikan ke Tua Gendang. Lalu berikutnya Tua Gendang ini juga dia punya peran penting untuk menandatangani transaksi jual beli tanah di wilayahnya. Karena kalau tanpa penandatangan dari dia selaku ketua Tua Gendang, mungkin keabsahannya dipertanyakan. Mungkin bisa dari Desa Kota Rutang. Sistem tanah di Manggarai ada dua secara keseluruhan. Sistem Gendang None, Lincoln, Beang. Itu ada dia punya gendangnya dengan dia punya Lincolnnya. Sistem yang kedua itu adalah Satar Mambak. Ya gila Satar Mambak. Tanah Jajar. Tanah Jajar, Beagila, Satar Mambak. Nah ini itu boleh dikatakan yang dalam bahasa Parlemen Forum. Dan itu penyelesaiannya juga ada sistemnya juga. Walaupun kadang-kadang juga melibatkan juga orang-orang baik yang dari Gendang.